Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, kami dari kelompok 12 dari Bloksus RSSA Stikes Maharani Malam mau melakukan penyuluhan tentang bencana alam, yaitu gempa bumi. Berikut materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bu Atimah. Monggo Bu Atimah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atimah, saya mewakili kelompok 12. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang bencana alam. Kenapa sih saya lakukan ini? Yaitu kita kan tahu akhir-akhir ini sering terjadi bencana, yaitu sering misalnya tanah longsor, kemudian banjir, kemudian ada gempa, kemudian gunung meletus. Jadi supaya nanti ibu-ibu di sini dan bapak-bapak di sini tahu ya, bahwa ketika terjadi gempa nanti bisa tahu, bisa mengantisipasi apakah yang harus dilakukan. Ya. Kita tahu ya, itu bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki ya. Jadi datangnya tiba-tiba, sehingga oleh karena itu kita harus siap bila terjadi bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Ya. Karena akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi, sehingga ibu-ibu di sini harus waspada untuk mengantisipasi supaya nanti bisa menyelamatkan diri dan keluarganya. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu gempa bumi adalah getaran yang ada di permukaan bumi yang disebabkan oleh karena lempengan bumi yang bergetar atau kerak bumi yang bergetar. Untuk gempa bumi ini bermacam-macam ya ibu-ibu ya. Misalnya karena jenis gempa bumi, diantaranya gempa bumi tektonik. Di sini disebabkan karena ada pelepasan tenaga karena pergeseran lempeng tektonik yang menimbulkan gelombang sehingga merambat ke segala arah. Kemudian yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu terjadi karena adanya aktivitas magma. Misalnya kan di dalam gunung itu ada magma, dan magmanya tadi beraktivasi sehingga menyebabkan terjadinya gempa. Kemudian gempa bumi yang disebabkan runtuhan. Misalnya kita di dalam gua terjadi keruntuhan, kemudian ada tanah longsor, dan juga misalnya atap rumah kita juga runtuh seperti itu. Kemudian kita tahu ya bahwa gempa itu menyebabkan berbagai akibat, diantaranya akibatnya ya Bang, dampak fisik misalnya ada luka-luka di dalam tubuh. Kemudian juga dampak sosial sehingga ibu-ibu tidak punya rumah lagi, kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga seperti ini keadaannya. Kemudian apa sih cara yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa? Di antaranya adalah yang pertama, utamakan keselamatan diri ya. Yaitu pertama ketika ada gempa, ibu-ibu utamakan keselamatan diri ibu. Jadi jangan kadang-kadang ada ibu-ibu yang lari ngambil barangnya atau perhiasannya, itu jangan ditinggalkan dulu ya sementara. Kemudian lari secepat mungkin ke ruangan atau ke tanah lapang. Jadi ibu kalau di dalam rumah segera keluar, ya mencari tanah yang lapang. Kemudian yang ketiga adalah mencari tempat berlindung. Ya, ibu-ibu mencari tempat berlindung dan lindungi daerah kepala, karena apa? Kepala itu daerah yang sangat penting. Kemudian carilah tanah lapang, yaitu ibu lari secepat mungkin ke tanah yang lapang. Kemudian jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Misalnya di dalam rumah kalau ada lampu, ada apa, itu kita segera lari. Atau jangan di dekat misalnya ada tangga, kita segera lari. Kemudian juga waspada terhadap peruntuhan batu, yaitu dari tanah longsor. Misalnya kalau ibu ada ketika perjalanan, misalnya terjadi gempa, misalnya di tanah longsor, ibu segera lari. Jangan mendekati area perbatuan. Kemudian segera berlari ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian waspada adanya gempa susulan. Di samping itu ada rencana kesiapsiagaan keluarga untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi. Apa itu? Yaitu yang pertama yang ibu siapkan adalah kenali tempat aman di dalam dan sekitar rumah ibu. Jadi ketika ada gempa itu ibu sudah mereng-reng bahwa nanti kalau ada gempa saya harus berlindung di daerah sini gitu. Kemudian yang kedua adalah selalu sediakan tas darurat. Jadi di rumah ibu ada sediakan tas darurat. Misalnya terjadi gempa, di situ ada misalnya ditempati ada obat, ada makanan, dan ada senter. Yang ketiga adalah tentukan titik kumpul keluarga. Jadi ketika gempa itu kan semua keluarga terpisah. Jadi kalau sudah ada titik kumpul keluarga, nanti di sana tempat ibu-ibu berkumpul ya. Kemudian tentukan nomor keluarga atau kerabat yang akan dihubungi saat keadaan darurat ya. Saat terjadi gempa, semua keluarga akan terpisah, sehingga nanti jika ada nomor yang bisa dihubungi, kita bisa menelpon, kemudian kita bisa berkumpul di satu tempat.
Kemudian yang kelima adalah selalu pantau informasi mengenai keadaan terkini. Jadi ibu selalu mantau apakah ada gempa susulan atau tidak, ibu bisa seperti itu. Kemudian tips dalam menghadapi gempa yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik ya. Ketika ada gempa ibu jangan bingung dulu, jadi tenangkan diri ya. Yang kedua adalah berlindung. Jadi misalnya kalau di rumah ada meja tinggi atau ibu bisa berlindung di bawah kolong meja. Kemudian yang ketiga adalah tetap di tempat hingga goncangan berhenti, kemudian berjalan di tempat yang lebih aman. Jadi selama ada gempa jangan langsung lari, jadi ibu biarkan dulu, tenang dulu, kemudian memastikan aman baru lari. Yang kemudian jaga jarak terhadap benda-benda yang berpotensi jatuh. Kalau di dalam rumah biasanya kan ada lampu yang gantung, itu jangan di bawahnya, jadi ibu harus segera menghindar. Kemudian jaga jarak aman dari jendela. Jendela kan ada kaca, jadi jangan kita di sana karena kemungkinan kacanya pecah kemudian mengenai kita pecahannya. Yang kemudian ada yang nomor 6, jangan menggunakan eskalator. Jadi ketika ada gempa ibu di suatu gedung yang tinggi, ibu jangan menggunakan eskalator. Jadi kemungkinan takutnya macet sehingga ibu terjebak di dalam sana. Dan selanjutnya adalah segera menuju ke tempat yang terbuka jauh dari bangunan gedung atau pepohonan besar. Jadi ibu pokoknya ibu lari ke tempat yang luas, jangan di dekat pohon yang besar karena pohonnya takutnya runtuh, pohonnya roboh. Kemudian gerakan adalah menuju ke titik kumpul ya, dan ketika di titik kumpul tadi menunggu instruksi selanjutnya. Demikian ibu saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu, ada yang kurang paham? Ibu-ibu ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Izin bertanya Bu, Oh iya, apabila ketika kita terkunci di dalam rumah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ketika terjadi gempa. Oh iya, jadi ketika terjadi gempa pastikan jangan panik ya Bu. Kalau panik otomatis ibu tidak akan bisa berdiri jernih sehingga akan bingung ya. Jadi yang pertama tenangkan diri, kemudian mencari di dalam rumah itu apakah ada tempat yang untuk berlindung dan menjauhi benda-benda yang misalnya runtuhan, misalnya lampu itu bisa menyebabkan jatuh, atau ibu jangan terlalu dekat dengan kaca. Jadi di dalam rumah ibu cari tempat, misalnya ibu bisa bersembunyi atau di bawah meja yang besar, di bawah situ bisa bersembunyi. Kemudian kalau bisa ya sudah, karena tidak ada, misalnya ibu tidak bawa HP, di sana ada apa sih yang bisa ibu pukul, jadi pokoknya buat gaduh. Jadi ibu misalnya ada panci ya sudah ibu pukul keras-keras supaya tahu bahwa di dalam rumah masih ada orang. Seperti itu. Sudah jelas Bella? Ada yang lagi tanyakan ibu-ibu, sudah bapak-bapak? Ada? Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengikuti penyuluhan kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah ya, atau di tempat-tempat saat panjenengan berada di lokasi kerumunan atau dimanapun. Semoga di